Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasa agar ilmu yang akan kita pelajari pagi hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa presensi dulu. Abraham Ade. Belum ada. Alvito. Belum kelihatan. Arya Angka. Belum nampak. Sheryl. Hadir, Miss. Cynthia. Pania. Miss. Ezra. Kaca. Virus. Belum di ACC, Miss. Virus. Belum di ACC. Di waiting room. Ini kenapa begini? Oh, I see. Faradila. Hadir, Miss. Iman. Juve. Belum. Kaila. Belum di ACC, Miss itu. Barusan. Maharani. Hadir, Miss. Maimela. Hadir, Miss. Mela. Hadir, Miss. Farhat. Ada. Alam. Alam. Belum. Irfan. Hadir, Miss. Nabila Ananda. Hadir, Miss. Nabila. Ada, Miss. Nadila. Hadir, Miss. Naswa. Sans. Naya. Miss. Raihan. Raisa. Hadir, Miss. Ramadania. Hadir, Miss. Reni. Hadir, Miss. Satria. Belum. Ulu. Syarif. Hadir, Miss. Saya bisa cek lagi dari atas. Abraham Adi sudah ada? Hadir, Miss. Belum. Oh, ada. Oke, Alvito. Hadir. Arya. Ada, Miss. Ezra. Virus. Hadir, Miss. Lanjut. Juve. Hadir, Miss. Kaila Fitria. Hadir, Miss. Terus Alam Zahid. Belum ada. Terus Raihan. Hadir, Miss. Hadir. Oke. Satria. Gak ada. Dua yang nggak ada ya. Satria sama siapa tadi? Jing jing. Sama. Oke. Sudah siap alat tulisnya ya? Kita masih akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Videonya sudah dilihat semuanya? Sudah dipelajari? Saya tanya satu persatu ya, karena itu videonya sudah Miza share minggu lalu ya. Naswa Fahria. Ada berapa transaksi yang harus dibuat jurnal penyesuaian? Sama. Yang bisa silakan angkat tangan. Ada berapa transaksi yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? 8. Mela, silakan Mela.
ada 8. Satu. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Yang keenam, taksiran kerugian. Yang ketujuh, pemakaian perlengkapan. Yang kedelapan, koreksi kesalahan. Oke. Pertanyaan berikutnya, kita catat isi Mela. Oh, ini. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dari 8 transaksi yang harus dibuat jurnal penyesuaian, dari video itu ada berapa yang sudah dibahas? 6. 6, Miss. Syarif, 6. Apa saja, Syarif? Beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, sama pemakaian perlengkapan. Oke, betul. Syarif. Oke, pertanyaan berikutnya. Berarti ada dari 8 transaksi, ada 6 yang sudah dibahas di video. Berarti ada 2 yang belum dibahas. Apa saja itu? Makin perlengkapan ada yang Reni, silakan. Taksiran kerugian piutang sama koreksi kesalahan. Oke, bagus. Reni. Pertanyaan berikutnya. Dari 6 jurnal penyesuaian yang dibahas di video, sebutkan transaksi yang memiliki 2 metode pencatatan. berdasarkan video kan. Ramadhania, silakan. Beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Itu saja. Iya. Penyusutan aktiva tetap ada berapa, Ramadhania? Ada berapa metode kalau di video? 1. Apa metodenya? Namanya apa? Atau ada catatannya AJP-nya berbunyi seperti apa? Penyusutan. AJP-nya, kalau misalnya ada penyusutan peralatan, maka AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, berbunyi yang didebit apa, yang dikredit apa? Yang didebit beban penyusutan, yang dikredit akumulasi penyusutan. Oke. Ramadhania. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Bisa mau share screen-nya ini. Ini dulu, skip dulu. Nah, ini saya jelaskan dulu dua transaksi yang belum dijelaskan di video ya. Yang pertama adalah taksiran kerugian piutang dan yang kedua adalah koreksi kesalahan. Taksiran kerugian piutang metodenya ada 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Jika metode langsung artinya, belum itu. Apa sih yang dimaksud dengan taksiran kerugian piutang? Misalnya begini, Miza ini punya perusahaan. Perusahaan ini adalah
perusahaan yang menawarkan jasa ya, misalnya punya salon. Nah, Miza punya pelanggan Ramadhania, Maharani, sama Mela. Nah, si mereka bertiga itu rias salon, misalnya rias wisuda ya, rias wisuda 3 anak ini, tapi tidak langsung membayar saat itu juga. Berarti kan Miza punya piutang ke mereka bertiga ya. Nah, dari ketiga orang itu ada kemungkinan bahwa tidak semuanya dibayarkan oleh mereka. Ya, ada kemungkinan bahwa sekian persen dari piutang itu tidak tertagih. Misalnya masing-masing tagihannya adalah 1 juta ya, itu sudah sewa sama rias misalnya. Ramadhania 1 juta, Maharani 1 juta, Mela 1 juta. Mereka bertiga menjanjikan akan membayar biaya rias itu dan kostum itu 1 minggu kemudian. Ternyata 1 minggu kemudian hanya Ramadhania dan Maharani yang membayar 1 juta. Mela membayarnya Rp500.000 dan menjanjikan Rp500.000 sisanya akan dibayar bulan depan. Ternyata bulan depannya lagi, Mela cuma membayar Rp400.000. Rp100.000-nya Mela menyanggupi akan membayarkannya bulan depannya lagi. Ternyata bulan depannya lagi, Mela nggak datang ke salon saya. Ya, sudah tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan kerugian piutang. Nah, jadi dari 3 juta piutangnya Miza, yang kembali, yang terbayar itu hanya 2.900.000. Berarti ada kerugian piutang yang ditanggung oleh Miza. Itu yang dimaksud dengan taksiran kerugian piutang. Nah, perusahaan juga pasti lebih banyak lagi ya, yang mempunyai utang ke perusahaan bukan hanya 3 orang. Bisa 100 orang, ya, bisa 50 orang. Nah, untuk menagih piutang itu ke seluruh orang, itu kemungkinan untuk gagalnya atau tidak berhasil menagih itu ada. Ya, karena itu ada taksiran kerugian piutang. Kalau metode langsung, berarti dikurangkan langsung ke akun piutang. Sehingga AJP itu ayat jurnal penyesuaian ya. AJP yang dibuat pada tanggal 31 Desember tahun 2000X ya. Saya terlambat, sebentar ya, bisa catat dulu. Desember ya, tahun XX ya. AJP-nya akan berbunyi beban kerugian piutang, beban kerugian piutang, terus yang dikredit adalah piutang. Nah, ini dimaksud dengan mengurangkan langsung ke akun tersebut. Ya, jadi di sini langsung muncul akunnya piutang. Nominalnya berapa ya, tergantung sesuai dengan berapa kerugian piutangnya sesuai soal. Kalau metode tidak langsung, maka AJP-nya sama dibuat 31 Desember. Yang didebit sama beban kerugian piutang. Nah, yang dikredit yang berbeda. Yang dikredit muncul akun baru, yaitu akun taksiran kerugian piutang. Nominalnya sama. Jadi membedakan hanya akun yang dikredit. Ya. Kalau di sini langsung dikurangkan ke akun piutang, karenanya dikatakan sebagai metode langsung. Kalau yang metode tidak langsung itu memunculkan akun baru. Ya, memunculkan akun baru. Taksiran kerugian piutang. Tuh. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum Miza lanjut. Gak ada? Lanjut ya. Nah, ini ada sedikit koreksi juga terkait penyusutan aktiva tetap. Ya, sebelum Miza masuk ke koreksi kesalahan. Penyusutan aktiva tetap, jika di video hanya ada 1 metode yang disampaikan. Ya.
Padahal seharusnya ada dua metode, sama seperti taksiran kerugian piutang. Ya. Jadi ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Yang dijelaskan di video itu adalah metode tidak langsung. Di metode tidak langsung itu munculnya adalah beban penyusutan titik-titik, ya. Jadi apa yang menyusut? Peralatan atau gedung atau mesin atau bangunan, ya. Jadi ini tergantung soalnya. Di sini yang dikredit adalah akumulasi penyusutan titik-titik. Masih ingat ya aktiva tetap? Jadi judulnya saja penyusutan aktiva tetap. Berarti khusus untuk aktiva tetap. Ya, tidak ada penyusutan aktiva lancar, tidak ada penyusutan aktiva tak berwujud, nggak ada. Jadi ini yang menyusut adalah aktiva tetap. Menyusut itu bukan jumlahnya yang berkurang, tapi nilainya, ya, nilai. Aktiva tetap nilainya pasti mengalami penyusutan, ya. Dari 5 aktiva tetap yang mengalami penyusutan hanya 4. Ya, masih ingat ya, Niza review lagi ya. Aktiva tetap itu cuma ada 5. Tanah, peralatan, bangunan atau gedung, mesin, dan kendaraan. Ya, dilihat catatannya ya kalau belum hafal ya. Dari 5 aktiva tetap ini yang tidak mengalami penyusutan, yang tidak mengalami pengurangan nilai hanya tanah. Jadi tidak ada, kita tidak akan mendengar penyusutan tanah, nggak mungkin. Karena nilai tanah tidak pernah menyusut. Nilai tanah selalu naik. Nah, kalau di sini ada titik-titik, berarti sesuai yang disusutkan apa? Jika yang menyusut adalah peralatan, maka metode langsungnya berbunyi beban penyusutan peralatan pada peralatan. Nominalnya XX. Kalau metode tidak langsung, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya XX. Jika yang menyusut adalah kendaraan, maka metode langsung. Syarif, bagaimana jika yang menyusut adalah kendaraan? Metode langsungnya berbunyi beban penyusutan kendaraan dan kendaraan. Pada kendaraan. Kalau metode tidak langsung, AJP-nya berbunyi beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, benar. Berikutnya, Sheryl. Jika yang mengalami penyusutan adalah gedung, maka metode langsung berbunyi beban penyusutan gedung pada gedung. Metode tidak langsung berbunyi beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Oke, paham ya? Nah, ini yang kemarin kurangnya di video ya. Jadi kemarin yang dijelaskan di video itu adalah metode tidak langsung. Ya, pakai akumulasi. Sekarang Liza jelaskan yang koreksi kesalahan. Kenapa ada koreksi kesalahan? Karena seorang akuntan juga manusia. Terkadang dia melakukan kesalahan pencatatan. Ya, misalnya membeli perlengkapan secara tunai. Misalnya, membeli perlengkapan secara tunai. Ternyata sama si akuntan ditulis peralatan pada kas. Ini salah kan? Karena belinya perlengkapan, tapi dicatat kok peralatan. Ini salah. Nah, berarti bagaimana? Ditip Xmis? Oh, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh ditip Xmis? Nanti bisa dikhawatirkan munculnya manipulasi data. Ya, jadi kalau di akuntansi itu tidak boleh ada tip X, menip X. Ya. Kalau boleh dicoret misalnya, tapi kan nggak rapi. Jadi buat saja koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahannya bagaimana caranya? Ada dua step. Step yang pertama, langkah ya, step itu ya. Langkah yang pertama adalah membalik jurnal yang salah. Ya.
D dipindah ke K, yang K dipindah ke D. Berarti kalau yang di D ini adalah peralatan, berarti peralatannya dipindah ke sisi kredit. Yang di kredit, kas, berarti dipindah ke sisi debit. Sehingga langkah pertama untuk membuat koreksi kesalahan, begini akhirnya. Nah, peralatan. Nah, gini. Nominalnya sama ya yang ditulis ya. Kenapa kok seperti ini, Miss? Ya, karena sudah dibalik, maka kan jadi 0. Misal, peralatan bertambah 1 juta di debit. Terus ada catatan peralatan berkurang di kredit. Berarti kan 0. Ini bertambah, ini berkurang. Bertambah 1 juta, berkurang 1 juta, kan akhirnya 0. Nah, berarti pencatatan ini saldonya 0. Demikian juga dengan kas. Kasnya di awal, di catatan awal, berkurang 1 juta. Ternyata ada di AJP itu kasnya bertambah 1 juta. Berarti kan jadi 0 kasnya. Ya, jadi 0. Berarti ini sudah dianulir. Ya. Pencatatan yang salah ini sudah dianulir dengan step yang pertama. Kalau sudah 0, sudah dianulir, kembali ke awal, maka langkah yang kedua memasukkan jurnal yang benar. Ya, jurnal yang benar itu adalah berarti perlengkapan pada kas. Nah, ya, jadi langkahnya ada 2. Dibalik dulu, baru dimasukkan jurnal yang benar. Any question? Nggak ada? Kalau nggak ada, bisa lanjut ya. Oke. Ini, sekarang ada contoh soal seperti ini. Kita langsung ke soal. Ini adalah neraca saldo miliknya salon Alexa per 31 Desember 2008. Ada kas, surat berharga, piutang dagang, persekop asuransi. Persekop itu uang muka ya. Jadi kalau kita membayar di muka, maka istilahnya adalah persekop. Ya. Terus ada perlengkapan salon, peralatan salon, hutang dagang, modal Alexa, penghasilan salon. Kalau di kita pakai pendapatan salon, ya sama, penghasilan salon, pendapatan salon. Biaya sewa, kalau kita menggunakan istilah beban sewa, lalu ada beban gaji, di sini biaya gaji, biaya telepon dan listrik, ya beban telepon dan listrik, biaya lain-lain. Lalu ada prive. Prive itu pengambilan oleh pemilik perusahaan. Jadi maksudnya prive ini si Alexa sebagai pemilik salon mengambil uang untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan salon. Boleh, Miss? Boleh. Kan salonnya Alexa sendiri, ya. Tapi harus tetap dicatat untuk pembukaan perusahaan. Jadi nanti tahu, loh, duitnya kok tinggal segini. Kenapa? Oh, kemarin 2.750.000 sudah diambil sama Alexa. Jadi harus tetap dicatat sebagai prive. Nah, ini adalah neraca saldo. Lalu, yang di bawah ini adalah data penyesuaian. Ya. Bisa kita besarkan data penyesuaiannya. Jadi yang di atas ini tadi adalah neraca saldo. Ya, yang di bawah ini nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah data penyesuaian. Neraca saldo dibuat tanggal 31 Desember tahun XX. Data penyesuaian juga didapat tanggal 31 Desember tahun XX. Ya, karenanya jurnal penyesuaian dibuat 31 Desember XX. Sekarang, siapa yang bisa jawab boleh. Nomor 1, surat berharga berupa obligasi berbunga 18% per tahun.
Bunga dibayar tiap 6 bulan sekali di belakang, tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Data penyesuaian nomor 1 ini masuknya kemana dari 8 transaksi yang harus dibuat jurnal penyesuaiannya? Ayo, tentukan dulu, nomor 1 ini masuk yang mana? Penyusutan aktiva tetapkah, pemakaian perlengkapankah, koreksi kesalahankah, beban dibayar di mukakah, pendapatan diterima di mukakah, atau yang lainnya? Nomor 1 masuk mana? Beban. Surat berharga berupa obligasi. Ini adalah neraca saldonya. Yuk, yang bisa silakan menjawab. Silakan Cynthia. Pendapatan yang masih harus diterima. Oke, betul. Betul ya, jadi nomor 1 itu masuknya ke pendapatan yang masih harus diterima. Taunya dari mana? Di sini, di neraca saldo ada surat berharga. Ya, berarti ini kan harta kita. Harta kita kan, didebitkan harta. Nah, berarti ini termasuk pendapatan yang masih harus diterima. Terus nomor 2, ada gaji karyawan bulan Desember yang belum dibayar. Masuk transaksi mana? Cynthia sih, tak catat deh Cynthia. Nomor 2, yuk. Gampang ini. Ada gaji karyawan yang belum dibayar. Masuknya kemana? Siapa ini? Syarif. Syarif, silakan. Beban yang masih harus dibayar. Betul, beban yang masih harus dibayar. Syarif. Nomor 3, penghasilan salon yang diterima di muka adalah sebesar 500.000. Masuk yang mana dari 8 transaksi itu? Juve, silakan. Pendapatan diterima di muka. Benar. Pendapatan diterima di muka. Juve. Next, nomor 4. Pada 31 Desember persekot asuransi tinggal 600.000. Yuk. Miza tadi udah jelaskan loh ya artinya persekot apa ya. Berarti itu masuk mana? Penyusutan aktiva. Ya enggak sih? Silakan. Yang mau menjawab. Cynthia. Tuh. Salah. Beban dibayar di muka. Bunga. Beban dibayar di muka. Oke, betul. Beban dibayar di muka.
Persepot itu kan tadi Miza udah jelaskan ya, kita bayar duluan, down payment. Oke, bagus. Lanjut, nomor 5. Kerugian piutang ditaksir dari saldo piutang. Gampang sih nomor 5. Cepet. Maharani. Sini terus jawab. Siapa Ki? Maharani, Miss. Hah? Maharani. Oh, Maharani. Apa Maharani? Taksiran kerugian piutang. Ya, betul. Maharani, taksiran kerugian piutang. Next, penyusutan peralatan salon ditetapkan 10%. Gampang Ki, cepet sing jawab. Siapa? Sing lanang si Raihan, yo. Raihan jawabannya apa? Abraham. Apa? Abraham. Oh, Penyusutan. Abraham Ade, sorry. Silakan Abraham. Penyusutan aktiva tetap. Ya, benar. Terus yang terakhir, ayo. Coba. Lovi, silakan Love. Perlengkapan, betul. Nadila Lovina. Oke. Yes. Sudah ya. Jadi kita sudah menentukan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudah masuk yang mana. Berarti kita tinggal menentukan AJP-nya itu seperti apa. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Ini tadi adalah nomor 1, ini adalah pendapatan yang masih harus diterima. Saya tanya ke Ulum, pendapatan yang masih harus diterima ada berapa metode pencatatan? Catatannya mesti kalau lengkap yang jawab isuwe. Reni, pendapatan yang masih harus diterima ada berapa metode pencatatan, Ren? Ada 2, Miss. Apa saja? Pendekatan rata sama pendekatan laba rugi. Pendapatan yang masih harus diterima, masa ada 2 pendekatannya? Ada 1 atau cuma Andre? Yang ada 2 itu adalah pendapatan yang masih pendapatan diterima di muka, itu yang baru ada 2 metode pencatatan. Kalau pendapatan yang masih harus diterima, itu cuma ada 1. Betulkah catatannya seperti itu? Nah, ya. Nah, kita bisa sih kira-kira. Nah, seperti ini ya. Nomor 1, pendapatan yang masih harus diterima. Karena di transaksi itu adalah bunga obligasi, maka akunnya yang tepat adalah bunga obligasi yang masih harus diterima. Ya, karena pendapatannya dari bunga obligasi. Bunga obligasi yang masih harus diterima. Atau istilah lainnya adalah piutang piutang bunga obligasi. Nah, ini juga boleh kalau mau singkat ya. Piutang bunga obligasi. Nah, rinciannya seperti ini. Bunga obligasi dibayar tiap 6 bulan sekali di belakang. Ya, di belakang. Kita menerima bunga obligasi setiap 1 Maret dan 1 September. Untuk bulan sebelumnya, ya, ada kata-kata di belakang. Jadi 1 Maret ini adalah bunga yang seharusnya kita terima untuk bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, baru kita terima tanggal 1 Maret. Bunga yang kita terima 1 September itu adalah bunga untuk bulan Maret, April, Juni, Juli, Agustus. Baru kita terima tanggal 1 September. Karena kita menerimanya di belakang. Oke. Bunganya 18% per tahun. Ya. Berarti berapa rupiah yang kita terima? 18% kali 30 juta. 30 juta dari mana? Dari neraca saldo. Nih, surat berharga 30 juta. Nah, ini obligasi bentuknya ya, karena tidak ada surat berharga lainnya.
Jadi obligasinya senilai 30 juta. Karena di sini kita kalikan dengan 30 juta. Ketemunya Rp5.400.000 per tahun. Ini adalah bunga per tahun yang kita peroleh. Nah, per bulannya berarti berapa? Ya berarti 5.400.000 bagi 12, berarti 450.000. Nah, September itu kita menerima pembayaran terakhir. Padahal kita membuat jurnal penyesuaian tanggal itu berarti dari bulan September, Oktober, November, dan Desember kita belum menerima bunga. Karena nanti bunga itu baru kita terima di bulan Maret, 1 Maret. Walaupun sebenarnya kita sudah berhak untuk menerima bunga itu. Ya, sehingga itu sudah boleh kita catat sebagai pendapatan kita. Ya. Nah, ini katanya seperti ini. Karena 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember, itu 4 bulan, maka 450.000. 450.000 kan bunga per bulan. Sehingga 1.800.000. AJP-nya 31 Desember 2008 berbunyi, piutang bunga obligasi pada pendapatan bunga obligasi Rp1.800.000. Boleh difoto, boleh di screenshot, karena Miza harus ngebut ini ya. Kalau kalian nyatet nanti kelamaan, nggak selesai nanti. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Paham ya kenapa ini 4 bulan? Ya. Lanjut ya ke nomor 2 ya. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang harus dibayar berapa, Miss? Nih, di sini sudah ada keterangannya. Ada gaji karyawan bulan Desember yang belum Rp400.000. Ya udah, berarti utang gaji kita 450. AJP 31 Desember beban gaji pada utang gaji. Ya, 450. Untuk beban yang harus dibayar juga cuma ada satu metode pencatatan. Jadi nggak usah bingung. Nomor 3, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu ada 2 metode pencatatan. Saya sampai berapa ya? 845 ya. Oh sudah ada yang gabung. Jadwalnya Jumat 8.15. 8.15, Miss. Ya. Kok anak 11.1 sudah banyak yang join, bisa sampai bingung. Lanjut ya, pendapatan diterima di muka. Di neraca saldo, akun yang tertulis adalah penghasilan salon, ya, atau pendapatan salon kalau istilah kita. Artinya, perusahaan menggunakan metode laba rugi. Ingat, kalau pendapatan diterima di muka, dicatat sebagai pendapatan, berarti metode yang digunakan adalah laba rugi. Saya ulangi ya, gini. Kita harus ngecek neraca saldo. Di neraca saldo ini ada akun apa untuk menentukan perusahaan itu pakai metode neraca atau laba rugi. Di sini adanya adalah penghasilan salon. Ini, pendapatan salon. Berarti dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai penghasilan. Artinya menggunakan pendekatan laba rugi. Kalau dicatat menggunakan metode neraca, pasti akan dicatat sebagai apa, Rek? Pendapatan diterima di muka. Jika dicatat menggunakan metode neraca, maka akan dicatat sebagai apa? Utang. Sehingga kalau perusahaan itu menggunakan metode neraca, di sini di neraca saldo munculnya pasti adalah penghasilan atau pendapatan diterima di muka. Itu yang muncul, atau utang penghasilan. Tapi karena di sini itu tidak ada akun itu, ya, tidak ada utang penghasilan, ya, yang ada hutang dagang, ya, beda. Hutang penghasilan nggak ada, penghasilan diterima di muka nggak ada, yang ada adalah akun penghasilan salon, berarti metode yang digunakan adalah laba rugi.
Ya. Lanjut ya. Nah, karena metode laba rugi yang dipakai, maka AJP-nya adalah berbunyi seperti ini. Penghasilan salon pada utang penghasilan. Ya. Ini kalau kita pakai istilahnya pendapatan salon. Kenapa nggak pakai istilah pendapatan salon nih? Karena di neraca saldo perusahaan itu istilah yang digunakan adalah penghasilan, bukan pendapatan. Jadi istilahnya kita ngikut soal. Ya. Tapi kalau istilah yang sering digunakan ya pendapatan, ya bukan penghasilan. Istilah lama ya penghasilan. Itu ya. 500.000 dapat dari mana? Dari data penyesuaian. Sudah di screenshot, bisa lanjut. Yang berikutnya. Beban dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Persekot di neraca saldo munculnya persekot asuransi. Persekot artinya adalah uang muka alias dibayar di muka. Ini menandakan bahwa perusahaan menggunakan metode neraca karena dicatat sebagai harta. Jika dicatat jika dicatat pakai metode laba rugi, maka di neraca saldo munculnya adalah akun apa ya? Beban dibayar di muka jika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, maka yang muncul di neraca saldo adalah akun apa? Beban. Beban apa? Beban dibayar di muka. Beban persekot. Asuransi. Betul, beban asuransi. Ya. Jika dicatat pakai metode laba rugi, maka di neraca saldo munculnya adalah beban asuransi. Nih, yang muncul di neraca saldo. Tapi yang muncul di neraca saldo adalah persekot asuransi, berarti pakai metode neraca. Nah, metode neraca yang dicatat adalah yang terpakai. Ingat ya, metode neraca yang tercatat adalah yang terpakai. Padahal di data penyesuaian dikatakan bahwa persekot asuransi tinggal 600.000. Tinggal itu kan berarti yang tersisa. Berarti kan kita harus cari tahu dulu yang terpakai berapa. Yang terpakai 1.800.000 dapat dari mana? 2.400.000 dikurangi 600.000. 600.000 ini adalah yang tersisa. 2.400.000 dari mana? Dari neraca saldo. Ini persekot asuransi 2.400.000 dikurangi yang tersisa, sehingga yang terpakai 1.800.000. Berarti nyatetnya di AJP seperti ini. Lanjut. Kerugian piutang. Nah, ini cuma ada dua ya. Ada dua metode pencatatan. Tapi di neraca saldo tidak diketahui metode yang dipakai apa. Ya. Kok begitu, Miss? Saya balik ke neraca saldo. Jika perusahaan pakai metode langsung, pasti di sini akan muncul biaya kerugian piutang. Ya. Kalau pakai metode langsung, pasti ada akun piutang dagang plus akun biaya kerugian piutang. Tapi di sini nggak ada biaya kerugian piutang, nggak muncul. Jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, maka pasti akan ada akun piutang dagang, biaya kerugian piutang, dan taksiran kerugian piutang. Tapi di sini juga nggak ada akun taksiran kerugian piutang. Sehingga kita tidak bisa menentukan perusahaan ini pakai metode langsung atau tidak langsung. Sehingga kita tulis saja dua-duanya. Kalau pakai metode langsung berarti seperti ini, ya. Beban kerugian piutang pada piutang. Kalau metode tidak langsung berarti beban kerugian piutang pada taksiran kerugian piutang. Nominalnya 150 dari mana? 2% kali 7.500.000. 2% dari mana? Dari data penyesuaian.
7.500.000 dari mana? Dari neraca saldo. Cek di sini kalau nggak percaya. Nih, kerugian piutang ditaksir sebesar 2% dari saldo piutang dagang. Saldo piutang dagang di neraca saldo ada 7.500.000. Yes. Lanjut. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap kita juga nggak tahu perusahaan itu pakai metode langsung atau tidak langsung, ya. Karena di neraca saldo tidak muncul beban penyusutan peralatan salon, juga tidak muncul akumulasi penyusutan peralatan salon, sehingga kita tidak bisa menentukan perusahaan itu pakai metode langsung atau tidak langsung. Jadi kita tulis dua-duanya, ya. 10% dari 25 juta. 25 juta ada di neraca saldo, 10% berasal dari data penyesuaian, sehingga seperti ini. Ngebut dikit, Rek. 17. Yang terakhir, perlengkapan. Perlengkapan ini ada 2 pendekatan, ya, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Di neraca saldo adanya akun peralatan. Artinya perusahaan pakai metode neraca karena dicatat sebagai harta. Pada data penyesuaian dituliskan bahwa perlengkapan tersisa 1.400.000, ya. Padahal kalau metode neraca yang ditulis di AJP adalah yang terpakai, sehingga kita hitung dulu, ya. Ini 3.250.000 dapat dari mana? Dari neraca saldo, ya. Perlengkapannya sebesar 3.250 dikurangi yang tersisa. Tersisanya didapat dari data penyesuaian 1.400.000, sehingga yang terpakai adalah 1.850. Sehingga AJP-nya berbunyi seperti ini. Beban perlengkapan ada perlengkapan 1.850. Sudah. Nanti jika ada pertanyaan bisa Wapri Miza, ya. Tentu saja bertanyanya sebelum mengerjakan tugas. Kalau sudah mengerjakan tugas, ya, Miza tidak menjawab, ya. Nanti ngasih jawaban akhirnya. Karena kemarin tugasnya cuma menonton video, ya. Hari ini tugasnya double, ada 2, tapi gampang tugasnya, ya. Sangat mudah, percaya sama Miza, dikasih mudah hari ini tugasnya walaupun double. Nanti cek sendiri. Sudah selesai. Any question? Nggak ada lah, sudah jam 8.15 ya, Miza.